Gadis yang tidak memakai rok dan ketiduran di tempat tidur. Pisau tajam menyerempet payudaranya. Arus listrik mati rasa segera menyebar ke seluruh tubuh. Gadis panik menggosok tangannya. Apakah pacarnya datang ke sini? Gadis itu terhuyung-huyung dari tempat tidur. Setelah memakai sepatu di kanan, ia tak menemukan sepatu yang tersisa. Dia membungkuk dan mulai mencari. Pada saat ini, pisau tajam muncul lagi. Itu mendorong sepatu keluar. Setelah gadis itu selesai memakai sepatu, dia menarik tali rok yang jatuh. Ia berdiri dan tinggalkan kamar. Gadis berlangkah terhuyung-huyung. Seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah berjalan di sekitar mansion, dia ingat. Dia putus dengan pacarnya sejak lama. Sekarang pacarnya tidak bisa tinggal di rumahnya. Bagaimana pacarnya bisa datang ke sini? Lalu dia lanjut tidur. Namanya Lily. Ia baru putus sama pacarnya belum lama ini. Segala sesuatu di rumah pacarnya diambil. Hari ini tuan tanah minta uang. Namun, Lily hanya memiliki beberapa dolar yang tersisa. Bahkan tidak sepersepuluh dari harga menyewa rumah. Melihat tubuh Lily yang indah, tuan rumah tiba-tiba memiliki niat buruk. Lily tak setuju. Tuan tanah mengiriminya pesan terakhir. Dalam 2 hari harus membayar sewa penuh. Jika tidak maka ia tidak akan pernah peduli apakah Lily setuju atau tidak. Setelah mengatakan, ia tersenyum jahat dan meninggalkan. Lily tiba-tiba teringat bahwa sudah waktunya untuk bekerja. Ia terburu-buru keluar. Pacarnya memang buruk. Bahkan tidak ada payung yang tersisa untuknya. Tidak mudah bagi Lily untuk datang ke perusahaan. Dipecat oleh bos. Karena Lily terlalu muda. Terlalu cantik. Membuat bos nggak fokus bekerja. Bos ingin menjelaskan sesuatu. Langsung dimarahi nyonya. Aduh kasihan. Pacar putus, penganggur. Harus membayar sewa sesegera mungkin. Tepat waktu Lily tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Lily membuka pintu untuk melihat tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada satu kotak di tanah. Lily dengan penasaran membawa kotak itu ke dalam ruangan. Pada waktu ini, dia menerima panggilan misterius. Itulah perusahaan pialang yang menghubungi dengannya. Mereka bilang pihaknya punya pekerjaan. Bantu saja orang kaya mengurus villa. Tidak hanya makanan, akomodasi, biaya hidup. Mereka akan membayar gaji yang tinggi. Kalau ia setuju. Di dalam kotak adalah kunci supercar. Meskipun masih ragu-ragu. Tapi akhirnya Lily masih setuju. Baru saja keluar dari pintu dan melihat pemiliknya. Ia memperingatkannya lagi. Harus membayar sewa untuknya. Lily menekan kunci mobil saat ini. Ada mobil mewah yang diparkir di sebelah mobil pemiliknya. Lily melemparkan kunci ke pemiliknya. Rumahnya. Aku tidak ingin menyewa lagi. Ketika lihat Lily mengendarai mobil mewah, dia tercengang. Apakah dia salah? Mengusir salah wanita yang cantik dengan kaya keluar. Lily bersemangat saat mengendarai mobil mewah. Dia sangat senang. Mengikuti instruksi, dia berjalan di jalan utama. Perlahan memasuki hutan lebat. HP-nya menghilang sinyal. Akhirnya dia datang ke rumah tua. Tempat ini sangat suram. Tak siapapun tinggal di sini. Lily merasa agak takut. Dia hendak meninggalkan. Tetapi mobilnya sudah habis bensin. Pada waktu dia tidak tahu harus berbuat apapun. Broker pergi ke sana. Lily masuk ke mobil dan lanjut berangkat ke sana. Akhirnya juga datang ke mansion pria kaya itu. Ini adalah mansion mewah yang terletak di tengah hutan. Pria kaya menghabiskan banyak uang untuk membangun. Dan membayar gaji tinggi agar para gadis yang cantik ke sini untuk mengurus. Hari ini, Lily datang ke sini. Pepohonan di sekitar masih hijau. Kicau burung. Lily sangat puas. Masuk ke mansion. Semuanya terbuat dari kayu murni. Interior rumah cukup mewah. Sang mak comblang memperkenalkan Lily. Ia bisa memakai apapun yang ia inginkan di sini. Bisa makan makanan apapun yang ia inginkan. Boleh menggunakan barang di rumah. Setelah memperkenalkan rumah, broker harus meninggalkan. Saat ia meninggalkan, sudah gelap. Pada saat ini, sosok lewat di belakang Lily. Dia belum menemukan. Setelah mengkonfirmasi broker telah pergi, Lily berteriak yang keras. Ternyata, ia bersemangat. Karena ia tak disangka. Ia bisa hidup berada di tempat seperti ini. Setelah makan, gadis berlari ke atas. Di lemari semua baju branded. Ketika ia sedang coba pakaiannya, pria bertopeng di atas meraih ke bawah. Tepat waktu ia hendak menangkapnya, Lily memeluk pakaiannya dan berlari keluar. Berdiri di cermin. Dia melakukan tantangan transformasi. 7749 detik.
Setiap detik berubah satu pakaian. Dari gaun putih. Terus coba gaun hitam. Gadis itu mencoba 100 gaun. Terus-menerus berpose. Orang kaya itu terlihat terpesona. Ternyata ada kamera di mana-mana di dalam ruangan. Setiap gerakan Lily diawasi oleh pria kaya. Lily akhirnya lelah. Lily mengambil segelas anggur ke dalam bak mandi. Ia hendak berendam dalam alkohol. Menikmati hidup yang kaya. Tapi handuk ini agak kecil. Bahkan tidak cukup untuk memblokir bola lampu. Ketika Lily keluar untuk mengambil handuk lagi, pria itu menyelinap masuk dan mengambil sebotol anggur. Sampai Lily mengambil handuk dan masuk ke dalam. Ia menemukan sebotol anggur sebelumnya hilang. Akhirnya menemukannya di pagar lorong. Apakah karena ia membawanya keluar? Lily agak bingung. Lihat bodi Lily yang seksi. Pria bertopeng itu langsung merasakan panasnya. Untungnya, pria kaya itu segera memanggilnya untuk berhenti. Bodi yang seksi begini. Pria kaya masih ingin melihatnya selama 2 hari lagi. Pria bertopeng tidak bisa menggunakan keahliannya. Ia dengan marah meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, Lily bangun. Dia keluar. Sembarangan menginjak bangkai hewan. Itu lelucon aneh pria bertopeng itu. Tapi Lily tak peduli. Dia bahkan menggunakan garu untuk membuang bangkai hewan itu. Sampai malam, Lily menemukan sebotol anggur. Dia dengan senang hati naik ke atas. Pria bertopeng mengikuti. Setelah itu, Lily tertidur. Selanjutnya akan terjadi adegan di awal video. Pria bertopeng menggaruk gatal Lily. Lily mengira pacarnya akan datang. Dia mencari dikelilingi rumah. Lalu menyadari ia putus dengan pacar sejak lama. Sampai pagi, ia merasa sakit kepala. Ia pikir anggur ini mengandung terlalu banyak alkohol. Jadi ia membuang botol anggur ke tong sampah. Saat ia turun untuk membersihkan, dia ingat bak mandi di luar kamar. Lalu ambil gaun 2 string dan pergi keluar. Nyalakan sakelar pemanas bak mandi. Dia membuka penutup atas. Setelah 7749 detik, dia menanggalkan pakaiannya. Semua tindakan ini terlihat jelas oleh pria itu. Sang pria sangat marah. Mulai terengah-engah. Lily melangkah ke kamar mandi telanjang. Dia basah kuyup, wajahnya menikmati. Kaki panjang tidak berhenti menendang air. Saat mandi, dia tidak lupa menikmati pemandangan sekitar. Dia bahkan berdiri untuk melihat semuanya. Tepat waktu ini, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Lily sangat takut sehingga dia buru-buru mengangkat tangannya menyerah. Ia sangat panik. Pria ini adalah polisi. Tempat ini sangat bahaya. Yang terbaik adalah keluar dari sini sesegera mungkin. Polisi belum selesai berbicara. Tiba-tiba ada satu ledakan terdengar. Ia jatuh ke tanah. Aku benar-benar tidak mengenalnya karena dia terluka. Atau melihat tubuh Lily maka gatal. Pada saat polisi sadar, ia sudah berbaring di sofa. Lily seksi duduk di samping. Polisi melihat seorang gadis cantik. Lukanya seperti sudah sembuh. Hanya saja Lily mengenakan roknya dan hampir tidak menyadarinya. Keduanya mulai mengobrol. Setelah itu adalah adegan panas 30°. Setelah itu, Lily dengan serius memasak nasi untuk polisi. Adegan ini semua dilihat oleh pria kaya. Pria kaya memanggil juniornya. Temukan kesempatan untuk membunuh polisi. Dia mempengaruhi penglihatanku. Setelah polisi kenyang, keduanya mengobrol dengan senang. Polisi mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Kamu menyimpang ranselku di mana? Aku memasukkannya ke dalam mesin cuci. Motherfuck. Polisi berlari ke sana dengan panik. Karena di dalamnya ada bom. Jika meledak, konsekuensi yang tidak dapat saya bayangkan. Polisi dengan hati-hati membawanya keluar. Letakkan di pagar dan bersiap untuk meledak. Polisi itu baru saja membuka resleting bajunya. Tiba-tiba ada suara tembakan. Bawahan pria kaya telah datang ke sana. Polisi memegang pistol bergegas keluar. Pria yang mendengar tembakan senjata itu sangat marah. Dia menggunakan palu dan memukul lutut lawan. Ia mati di tempat itu. Pria memegang palu dan bergegas ke dalam ruangan. Gadis sangat takut. Lily dengan panik keluar. Ia memegang bom. Terburu-buru kabur. Pria bertopeng menempel dan tidak melepaskan. Lalu, gadis yang bersembunyi di balik pohon. Ia membuka granat dan melemparkannya ke arahnya. Pria bertopeng menggigil ketakutan. Ia pikir ia tidak beruntung terkena peluru. Lihatlah ranjau darat. Pria bertopeng tercenging. Lily menjulurkan kepalanya keluar. Mungkin itu artileri palsu. Tepat pada saat ini, bom. Percikan api. Bom telah diledakkan. Keduanya jatuh ke tanah. Gadis itu kehilangan penglihatannya.
Dia terus-menerus merangkak maju. Hasilnya menyentuh pergelangan kaki pria bertopeng itu. Lily sadar akan pertanda buruk. Ia dengan panik berlari ke arah yang berlawanan. Hasil ia menabrak cabang pohon. Dan segera pingsan. Saat ini pria bertopeng mengejar lagi. Lily digendong di bahunya. Lalu, itu bisa menjadi adegan yang menghancurkan lainnya. Pria bertopeng menggantung gadis dari pohon. 30 detik kemudian, dia membawa pasak kayu. Bersiaplah untuk memberikan pukulan fatal. Pada saat ini, tembakan senjata terdengar. Dia ditembak di bahu. Lily sadar dari koma. Ternyata polisi itu. Dia menyuruh Lily untuk melarikan diri. Lily kabur lagi. Di jalan, ia melihat mobil. Lily tidak banyak berpikir dan langsung masuk ke dalam. Lihatlah sopir ini. Dia adalah pria kaya yang mengawasi di belakang layar. Gimana nasib Lily? Kita tidak perlu menebak. Film berakhir di sini. Thanks for watching.